Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Waalaikumsalam. Primaya. Ya, ketemu lagi dengan saya ya, Dr. Gianta Dharma. Mungkin ada yang belum kenal nih, saya sebagai dokter umum atau dokter jaga di Primaya Hospital Bekasi Barat. Nah, mudah-mudahan teman-teman nggak bosen ya ketemu saya. Seperti biasa nih, kita mau ngobrol-ngobrol lagi tentunya tentang sebuah pengetahuan baru, ilmu yang baru nih. Dan saya nggak sendiri saat ini, sudah ditemani dengan narasumber kita, yaitu Dr. Gibran. Selamat sore, Dokter. Sore Dokter Gianta. Halo sahabat Primaya, saya dengan Dokter Gibran, spesialis bedah anak. Saat ini saya hadir di Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat. Dokter gimana, sehat, Dok? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. sehat ya, Dok. Dokter, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya ya, Dok, bisa kumpul di sini ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan sih apa yang kita obrolkan di sini bisa bermanfaat bagi sobat Primaya di sana ya, Dokter Amin. ya. Saya juga terima kasih sudah diundang di podcast kita Oke. ya. Ya, Ya. ini hari ini ada bahasan yang cukup menarik nih, Dok. Karena Hmm. menurut saya mungkin atau hampir pastilah semua orang pasti pernah dengar tentang penyakit ini. Mungkin istilahnya agak berbeda dengan yang didengar, tapi pasti pernah dengar lah Hmm. seenggaknya. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam lagi nih, Dok, biar teman-teman Sobat Prima ini tahu Hmm. tentang apa ini penyakitnya dan kedepannya apa yang bisa kita lakukan. Tentunya Ya. paling baik agar bisa dicegah ya, Dok. Oke. Gitu. Oke. Ya. Nah, sesuai tema kali ini kita akan membahas tentang appendicitis. Nah, Dokter, ini kan secara bahasa terminologi medisnya ya, Dok. Nah, Hmm. appendicitis ini sebetulnya apa sih, Dok? Baik. Jadi, sebelum memahami apa itu Baik. appendicitis atau peradangan pada usus buntu, kita harus tahu dulu nih apa itu appendix ya. Oke. Jadi appendix adalah suatu organ atau nama kita mengenal appendix itu usus buntu atau bahasa latinnya appendix vermiformis ya. Sehingga jika mengalami peradangan namanya appendicitis. Oke. Nah, jadi appendix itu suatu organ bagian dari usus di mana berupa pipa buntu berbentuk seperti umbai cacing gitu ya, Oke. kira-kira seperti umbai cacing. Kemudian lokasinya ada di perbatasan antara usus halus dan usus besar. Oke. Jadi kalau kita makan itu kan dari saluran cerna dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, kemudian usus besar sampai dengan anus gitu ya. Jadi posisi usus buntu itu ada di kanan bawah normalnya. Oke. Jadi tepatnya di pangkal daripada usus besar atau Oke. sekum. Dan posisi arah dari usus buntu sendiri bisa ke depan, ke samping, ke belakang, atau ke tengah. Oke. Dan untuk ukurannya sendiri bervariasi, rata-rata panjang 8 cm, kemudian diameternya sekitar 6 mm atau kurang. Gitu. Kecil ya, Dok, berarti? Kecil, Karena kan betul. dia ada di tadi kan di dekat usus besar ya. Jadi, Betul. tapi dia ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan ususnya gitu ya. Betul, betul dok. Nah, ini kan tadi kalau misalnya tadi dokter sudah katakan bahwa dia adalah sebuah pipa yang ujungnya itu buntu. Betul. Padahal kan seperti yang kita tahu, satu saluran ya, Dok, dari Mm. mulut ini sampai maaf ya sampai Mm. anus itu kan sebetulnya satu saluran Satu semua. Nah, saluran. sebetulnya ada fungsinya nggak sih, Dok, kita ini atau sebagai manusia ya, Mm. kita dilahirkan memiliki saluran buntu itu gitu, Dok? Oke. Jadi memang sebelumnya diketahui bahwa usus buntu ini ada nggak sih manfaatnya gitu. Tapi dalam perkembangan ilmu begitu ya. Jadi usus buntu ini ada manfaatnya dok ya. Jadi usus buntu ini salah satu bagian dari sistem usus yang fungsinya sebagai imunitas ya, imunitas sel limfosit ya kalau kita menyebut istilah medis, dan imunoglobulin alfa itu dia berfungsi sebagai pertahanan daripada sistem infeksi gitu. Dan juga kita sebagai dokter bedah khususnya bedah anak biasanya dalam tanda kutip ya bisa menjadi alternatif itu Hmm. usus buntu itu untuk prosedur-prosedur tindakan bedah tertentu gitu. Oh, Jadi gitu. masih ada Ada manfaatnya. manfaatnya. Mm-mm. Karena kan pasti orang tuh berpikir ya kayak, aduh kenapa sih kita nih harus punya si organ itu ya? Karena Mm-mm. yang jadi masalahnya malah jadi, oh nih malah terjadi si peradangan itu dan ujungnya dioperasi. Biasanya kan ada pertanyaan Betul begitu. ya, Tapi ternyata ada manfaatnya juga ya, dok. Pasti manfaatnya ada manfaatnya. betul. Nah ini kira-kira nih untuk teman-teman Sobat Primaya ini yang mendengarkan di rumah, kenapa sih kita ini harus tahu tentang appendicitis ini atau tentang peradangan usus buntu ini, dok? Ya, jadi sahabat Primaya ya, khususnya ya tenaga medis dan teman-teman, jadi harus paham apa itu appendicitis atau peradangan pada usus buntu. Jadi appendicitis ini salah satu kasus bedah ya khususnya
yang bisa terjadi pada anak-anak dan dewasa dan kasusnya cukup sering. Ini menyebabkan kegawatan abdomen atau kegawatan perut pada anak-anak di mana angka kesakitannya cukup tinggi meskipun angka kematiannya rendah ya seharusnya ya selama terdiagnosis lebih awal sehingga petalasannya lebih cepat gitu. Jadi harus memahami untuk tahu oh ini apendisitis gitu. Gitu. Jadi itu penting dokter Gia. Jadi biar di rumah juga waspada ya, bisa tahu bahwa mungkin kan kalau nyeri perut agak luas ya dok, ada banyak yang bisa organ lain gitu ya. Nah, ini kita bahas di sini biar kebayang kira-kira seperti apa sih yang mengarah ke apendisitis gitu ya dok. Ini kan sebuah organ ya dok. Kalau ya mungkin kita sebagai istilah medis tahu yang belakangnya is itu ada peradangan pada sebuah organ tersebut. Nah, kalau di usus buntu ini atau appendix ini dia meradangnya itu bisa karena apa sih dok biasanya? Oke, jadi appendicitis tadi ya, peradangan pada usus buntu itu diawali dengan sumbatan dokter Gia. Jadi prinsipnya ini tadi ya usus buntu membaik cacing posisi di batas antara usus besar dan usus halus, pangkalnya di usus besar, mengalami sumbatan paling sering pada dinding daripada usus buntu itu sendiri. Jadi karena ada sumbatan di situ di dindingnya menyebabkan rongga di dalam usus buntunya itu menyempit sehingga terjepit begitu ya dindingnya. Sementara si usus buntu itu fungsinya salah satunya mengalirkan lendir atau mukos ke usus besar. Karena terbendung sehingga dia semakin melebar, semakin menjepit dindingnya. Akhirnya di dinding itu kan ada sistem limfatik ya, terus sistem pembuluh darah, terjadilah peradangan di situ. Prinsipnya adalah diawali dengan sumbatan itu dokter. Gitu. Jadi kalau ilustrasinya kayak kita meniup balon, jadi balon yang belum ditiup itu adalah usus buntu, ada sumbatan, ditiup semakin membesar, dindingnya semakin terjepit. Nah, saat dinding semakin terjepit itu dia mulai terjadi manifestasi peradangan. Gitu. Jadi kata kuncinya karena dia buntu itu ya dok. Betul. Begitu saluran yang satu-satunya itu tempat keluar dan juga tempat masuk dia tertutup. Jadi langsung semua hal yang ada di dalam situnya dia menumpuk gitu ya dok. Jadi membuat peradangan di sana ya. Betul. Nah kira-kira nih penyumbatannya ini biasanya karena apa sih dok? Oke. Jadi sahabat Primaya, penyumbatan utama pada usus buntu karena tadi kaitannya dengan penyebabnya ya, 65% karena pembesaran dari kelenjar getah bening atau dalam istilah medis itu follicle lymphoid. Jadi kelenjar getah bening yang ada di dalam dinding usus buntu itu membesar. Sebagai akibat sebelumnya mungkin ada infeksi virus, bakteri atau yang lainnya menyebabkan pembengkakan di situ sehingga aliran daripada mukos lendir tadi tersumbat. Itu paling banyak 65%. Nah, selain daripada itu, sumbatan itu bisa dari dalamnya sendiri, dari dalam rongga usus buntunya sendiri, tetapi angkanya hanya sekitar 10 sampai 20%. Atau istilahnya fekalit ya. Ada fekal itu feses, lit itu batu. Jadi feses yang mengeras menyumbat di usus buntunya sendiri. Atau yang lainnya seperti cacing dan benda-benda asing yang lainnya bisa menyumbat gitu, tetapi itu hanya sebagian kecil saja ya. Jadi selain dari itu, selain yang tadi yang paling banyak adalah pembesaran dari kelenjar getah bening, kemudian sumbatan dari intraluminal atau dalam rongganya, juga ada kondisi di mana usus buntunya itu meneku sebagai akibat daripada pembuluh darahnya yang pendek. Pembuluh darah ke usus buntu yang pendek menyebabkan tekukan di situ. Itu juga berkaitan dengan terjadinya sumbatan. Betul. Jadi sebenarnya ini seperti apa ya dok? Kalau misalnya dibilang kayak pedang berbilah dua gitu ya, karena kan seperti yang kalau orang medis mungkin tahu ya bahwa kelenjar getah bening ini dia punya fungsi untuk pertahanan tubuh, tapi juga ternyata pembesaran dari itu dia menyebabkan penyumbatannya ya dok. Betul, ya dia berespon dengan inflamasi, tetapi dari satu sisi dia malah menyumbat dindingnya gitu, sehingga rongganya lebih sempit. Oke. Nah ini kan seperti yang tadi udah ini kan kecil ya dok, apalagi diameternya juga dia kecil. Nah dari
organ yang sangat kecil ya itu, organ kecil itu, setelah terjadi peradangan biasanya apa sih yang dirasakan oleh, seseorang terutama anak ya maksudnya, Mhm. saat dia mengalami hal tersebut gitu, gejala-gejalanya ini biasanya yang timbul apa saja tuh? Oke, jadi kalau kita bicara gejala usus buntu, seharusnya mudah dikenali dokter Oke. Jan, ya. Jadi utamanya usus buntu yang mengalami peradangan, apendisitis yang disebabkan oleh sumbatan tadi, menimbulkan manifestasi nyeri dokter Jan. Oke. Nyeri perut ya, pasti ya. Hmm. Nyeri perut, awalnya itu nyeri perut mungkin dirasakan di ulu hati atau Hmm. sekitar pusar gitu ya, dan sifatnya hilang timbul. Hmm. Ada sumbatan, ada usus buntu meradang, nyerinya di selevel dengan umbilikal atau pusar karena kaitannya dengan persarafan Oh. yang mempersarafi usus Hmm. buntu ya. Kemudian dalam perjalanannya sumbatannya tidak rilis, akhirnya dia berpindah ke kanan bawah. Itu khas sekali, namanya istilah migrating pain kalau kita Oke. sebut ya. Berpindah di kanan bawah menyebabkan nyeri yang menetap. Biasanya kalau anak yang besar sudah berjalan tuh membungkuk deh jalannya. Iya. Jadi kita buka pintu, anak datang membungkuk, nyeri perut, kita harus curiga itu suatu Waspadai. usus buntu. Atau pada anak yang lebih kecil mungkin kakinya lebih ke fleksi ya, dilipat ya untuk Oh, mengurangi sensitasi nyeri. nyeri. Betul. Selain daripada nyeri perut, juga ada bisa manifestasi gangguan pencernaan yang lain. Oke. Jadi semisal nafsu makan dia mulai turun, kemudian muntah ya pada anak-anak, kemudian mual muntah. Terus kaitannya kalau misalkan anak itu usus buntunya tadi posisinya bisa di mana aja, kalau tersensitasi dengan usus besar yang lain, biasanya bisa menimbulkan BAB cair atau Oh, diare. oke. Atau justru sebaliknya obstipasi karena khawatir BAB menahan, akhirnya jadi obstipasi. Ah, Dan kalau keluhannya berlanjut, ya gejalanya berlanjut, bisa menyebabkan nyeri perut yang tidak hanya di kanan bawah. hmm. Kalau sudah terjadi komplikasi bisa menyebar, anak bisa demam, nah itu sudah timbul gejala-gejala Ya. komplikasi. Hmm. Dan penting juga nih sahabat Primaya, jadi kalau anak dengan nyeri perut gitu ya udah khas dari anamnesa ya, kemudian dokter eh, memeriksa, oh ini ke arah usus buntu dari pemeriksaannya dengan manuver-manuver untuk memeriksa usus buntu, itu udah domainnya dokter ya, jadi sains-sainnya itu kita harus mengetahui dan mencari tahu bahwa ada nggak riwayat keluarganya, Oh, oke. orang tuanya, kakak adiknya, kakek neneknya yang mengalami keluhan serupa di masa yang lalu. Karena ada kecenderungan anak yang mengalami usus buntu riwayatnya positif, keluarganya usus buntu juga. Oh, Gitu. jadi itu bisa jadi salah satu mungkin titik kewaspadaan di keluarga ya. Kalau Betul. misalnya ada seseorang yang sudah pernah operasi usus buntu, Ah, punya anak, dia melihat kayak, oh kok dia sering membungkuk kayak tadi ya dok, Oke, misalnya betul. jalan bungkuk atau misalnya lagi tidur kakinya sering dilipat gitu ya untuk menahan nyeri itu ada perlu dikhawatirkan mungkin mungkin ada ke arah ke Ya, betul. Jadi radang usus buntu. harus lebih aware begitu Oke. ya, kira-kira gitu ya. Nah, dok, ini nih, mungkin kan kalau dilihat seperti tadi dokter bilang kan ini tidak hanya terkena pada anak-anak ya, bisa Mm-mm. pada ya mungkin pada segala usia pun mungkin bisa ya Bisa. dok ya. Ini ada perbedaan nggak sih dok biasanya kalau misalnya yang terkena pada khususnya pada anak-anak nih dibanding dengan usia yang cenderung sudah lebih dewasa gitu. Ada yang lebih khasnya kah atau ada yang lebih harus menjadi aware-nya kah gitu dok? Oke. Jadi pada prinsipnya penyebab perjalanan penyakit manifestasi gejalanya itu sama, kira-kira Oke. sama ya. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi Hmm. sama. Ya. Hanya yang membedakan itu istilahnya bahwa anak itu bukan miniatur orang dewasa. Oke. Jadi kita spesialis bedah ya, khususnya bedah anak ya, harus lebih spesifik lagi karena kalau orang dewasa ditanya, "Pak nyerinya di mana? Atau Bu Oke. nyerinya di mana?" Oh Oke. bisa menunjuk dia Ya. melokalisir. Beda sama anak-anak kan, Betul. anak-anak jangankan diminta untuk menunjuk rasa Ya. nyerinya sebelah mana, kita datang aja sudah Langsung menangis. nangis. Nah, jadi itu yang membedakan ya secara komunikasi juga lebih terbatas ya. Oke.
Selain itu juga respon daripada peradangan. Jadi gini dokter ya, Hmm. Ian ya sorry ya. Kalau terjadi peradangan, ya kita bahas appendicitis peradangan pada usus buntu. Jadi tubuh kita ada respon untuk mengcover supaya peradangan itu tidak meluas. Oke. Nah, salah satu upayanya adalah organ-organ di sekitar itu meliputi usus buntu yang meradang. Jadi Oke. ada penggantung usus namanya omentum atau Hmm. usus halus yang melokalisir di situ. Oh. Kalau pada orang dewasa atau anak yang lebih besar remaja bisa terjadi walling off istilahnya ya. Tetapi pada anak-anak yang lebih kecil karena penggantung ususnya kecil, jadi kurang bisa menjangkau mekanisme Oke. itu lebih kurang gitu. Sehingga resiko kalau misalkan terjadi komplikasi, pecah gitu, akhirnya bisa spill atau rongga Rongga perut. perut ya, sehingga manifestasi perinatal lebih nyata pada anak-anak. Jadi selain itu sahabat Primaya, saya tadi sudah disampaikan, jadi dokter bedah anak itu uh, memiliki skill ya, skill pengalaman untuk menangani atau mengidentifikasi kasus-kasus bedah anak gitu, karena kita memang fokus pada anak-anak, jadi tidak pada dewasa. Betul. Memang kalau berdasarkan dari pengalaman itu sangat sulit dok. Kalau misalnya ada orang tua gitu membawa anaknya, terutama kalau saya kan bekerja di UGD ya dok. Ada orang tua membawa anaknya, aduh mau diperiksa aja dia udah nangis gitu kan, Oke. bahkan disamperinnya itu dia udah nangis gitu. Jangankan ditanya tadi seperti yang terbilang ya, kalau dewasa kan mungkin cenderung lebih bisa kita arahkan lah gitu. Misalnya pertanyaannya kayak, Bapak kayak tadi dokter bilang ada migrating pain kah atau enggak? Ini anak kan boro-boro ya dok, apalagi kalau usianya yang lebih kecil gitu dibanding lebih dan itu sulit. udah nggak bisa ditanya sama Jadi sekali kita ya. sebagai dokter ya, tenaga medis harus lebih skillful lah istilahnya kira-kira gitu ya, untuk mengidentifikasi ya. Gitu. Nah berarti kan ini ada toolsnya dok yang bisa kita gunakan, pemeriksaan lanjutan lah istilahnya yang bisa untuk mempertajam nih kira-kira ke arah untuk menegakkan diagnosa dari radang usus ini atau appendicitis ini, kira-kira apa nih dok yang bisa kita lakukan? Oke, jadi kalau kita bicara appendicitis usus buntu, seharusnya bisa tegak dari wawancara dengan keluarga. Wawancara dan pemeriksaan fisik seharusnya lebih tegak ya dari teori seperti itu. Tetapi untuk menunjang mendiagnostik usus buntu ini yang mengalami peradangan, seorang dokter biasanya membutuhkan pemeriksaan-pemeriksaan. Salah satunya adalah pemeriksaan laboratorium darah lengkap. Kita bisa mengidentifikasi sel darah putih yang meningkat ya, spesifiknya neutrofil, limfosit yang kita nilai, kemudian CRP-nya. Kemudian selain sel darah, kita juga bisa melakukan perasat dengan USG. Dia mudah dan less invasif ya, bisa dikerjakan untuk mengidentifikasi tadi itu ukuran, terus pembengkakan, lokasinya. Tetapi kembali lagi ini operator dependen, artinya tergantung dari ahli radiologinya. Kadang pasien anak yang gemuk itu lebih sulit ya gitu. Atau bahkan CT scan kalau memang diagnostik dengan anamnesa, pemeriksaan fisik, lab dan penunjang yang sebelumnya belum bisa menegakkan untuk scoring appendicitis itu. Tetapi jarang ya, biasanya cukup dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan USG bisa menegakkan itu diagnosis appendicitis. Terutama karena kan mungkin biasa datangnya kan orang tua nggak mungkin bawa anak kalau dia lagi nggak sakit ya dok. Jadi kan biasanya dia datang mungkin dalam kondisi yang memang sedang sangat nyeri gitu. Jadi biasanya dari sana pun sudah bisa setidaknya mengerucutkan lah ya ke arah appendicitis tersebut ya. Nah, kira-kira nih kalau misalnya sudah ada seorang anak yang terdiagnosa, amit-amitnya dok, sudah ada anak yang terdiagnosa dengan appendicitis ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Apakah harus selalu dioperasi? Karena kan mungkin di kalangan orang pasti tahunya, oh kalau usus buntu harus dipotong nih, harus dioperasi gitu. Kira-kira ada pilihan terapi lain nggak dok? Atau gimana nih? Oke, jadi sebelum kita bicara tata laksana, jadi sahabat Primaya tidak semua nyeri perut itu usus buntu ya. Jadi kita harus memastikan dari wawancara, pemeriksaan dan penegakan diagnosis yang lain bahwa ini memang usus buntu. Karena pada awal gejala nyeri perut yang hilang timbul itu kadang pasien-pasien anak ya dengan konstipasi atau BAB yang nggak lancar pun
bisa menimbulkan manifestasi nyeri perut, hilang timbul gitu. Jadi begitu kita atasi konstipasinya, nyerinya rilis gitu, hilang. Atau pasien anak laki-laki ya selain usus buntu bisa terjadi gangguan saluran kemih ya seperti infeksi saluran kemih, atau pada anak perempuan karena dia ada organ genital internal, ya kita harus pikirkan itu tidak ada masalah di organ saluran genital internal ya. Jadi kalau tegak diagnosis usus buntu yang mengalami peradangan, tata laksananya itu ini ada tren yang menarik nih Dokter Kian. Jadi dulu kita berpikir semua usus buntu itu wajib dioperasi. Nah, tetapi dalam satu dekade terakhir ini beberapa penelitian menyebutkan keberhasilan tata laksana usus buntu tanpa operasi. Oh, Itu. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu di mana usus buntu itu bisa dilakukan tanpa operasi. Salah satunya adalah usus buntunya yang masih simpel, artinya belum mengalami komplikasi. Itu masih ada tempat untuk dilakukan manajemen non operatif ya pada usus buntu. Manajemennya seperti apa kalau ditanya? Ya tentu kita membutuhkan monitoring klinis. Jadi pasiennya harus rawat inap, gitu. Rawat inap, terus pemberian antibiotik supaya lebih optimal. Nanti kita akan monitoring klinisnya. Monitoring klinis, laboratorium, mungkin jika diperlukan USG. Nanti dalam sehari 2 hari pertama nanti kita observasi. Kalau ada perbaikan, bisa hari ketiga kita rawat jalan. Kalau misalkan masih menetap tanpa ada klinis mengarah ke komplikasi, bisa ditambah sehari lagi, 3 hari. Selanjutnya baru rawat jalan gitu ya. Tetapi dalam perawatan jika timbul semisal demamnya bertambah lebih dari 38, terus takikardi, nadinya meningkat, nyeri perutnya fasnya itu lebih dari 4 ya meningkat gitu, sama evaluasi lab dan WC-nya itu tidak ada perbaikan, baru deh dia ada indikasi untuk dilakukan tindakan operatif gitu. Gitu. Jadi nggak semua ya operasi dikerjakan pada usus buntu, itu pilihannya. karena kan pasti ada bayangan lah dari orang-orang sekitar ya, dari mungkin ada beberapa sobat Primaya juga yang berpikir bahwa ini kalau usus buntu pasti harus dioperasi nih. Ternyata kalau masih simpel, itu kata kuncinya dok, Ya. berarti masih simpel, belum ada komplikasi, itu bisa kita coba dengan konservatif dulu. Konservatif gitu. Tapi tentunya dari penilaian dokter juga ya dok, maksudnya kita lihat juga. Betul, karena gini Dokter Gian, kadang keluarga pasien menilai, oh ini nyeri perut anak saya, nilai awalnya kayaknya mah gitu. Kadang ngobatin sendiri itu. Jadi memberi obat di apotek, menilai oh ini mah gitu. Sampai akhirnya pasien datang ke rumah sakit itu sudah fase lanjut gitu, sudah bukan simpel lagi tapi sudah komplikata gitu ya. Jadi sudah usus buntunya sudah mengalami perforasi atau pecah gitu. Nah, itu yang harus dikenali sama orang tua ya, sahabat Primaya ya, gitu. Jadi biasanya mereka beli obat OTC atau obat warung ya dok, Betul. yang tujuannya mungkin hanya menghilangkan nyerinya saja tanpa mengatasi si sumbatannya, sehingga seolah sembuh kayak oh anak saya udah nggak sakit lagi kok, ternyata di dalamnya dia sudah memberat gitu ya dok, bisa sampai yang tadi pecah dan kena ke dinding abdomen segala macam gitu ya, sudah komplikasi. Jadi harapannya sahabat Primaya sudah lebih paham nih untuk mengenali gejala sehingga tata laksananya lebih cepat dikenali, manajemennya lebih awal sehingga outcome atau hasilnya bisa lebih baik. Gitu. Dok, ini tadi ngobrolin masalah tindakan operasi nih dok. Itu ada jenis-jenisnya nggak sih dok operasinya? Karena kan mungkin ada yang pernah dengar juga sekarang ada yang nggak terlalu besar saya tanya atau gimana, itu ada pilihannya kan dok? Oke, jadi kalau kita bicara manajemen operatif ya, operasi, jadi operasi usus buntu sendiri bisa dibuka perutnya atau appendektomi atau laparotomi appendektomi, atau ada pilihan laparoskopi. Jadi laparoskopi pun juga ada yang terakhir itu adalah single incision, jadi hanya satu titik saja di umbilikal, di pusar. Jadi kita bisa melakukan pemotongan usus buntu. Kalau misalkan ada perforasi atau pecah, kita bisa suction di situ, irigasi ya, cuci. Jadi bisa dengan dilakukan laparoskopi yang minimal invasif, sehingga dari literatur itu
penyembuhannya lebih cepat, recovery-nya ya, infeksi, resiko komplikasinya juga lebih sedikit, dan length of stay atau tinggal dirawat di rumah sakit bisa lebih cepat. Bahkan mungkin operasi hari ini kondisi baik, besok dievaluasi bisa rawat jalan. Jadi tapi tergantung juga ya, dikembalikan kepada kondisi pasien dan pengalaman dokter bedahnya, dokter bedah, dan juga fasilitas ya, fasilitas rumah sakit. Kebetulan di sini sahabat Primaya kita memiliki laparoskopi anak, jadi kita bisa menjadi pilihan pertimbangan jika memang mau dilakukan tata laksana dengan minimal invasif gitu. Jadi di sini dokternya kita udah punya dari dokter ya, sama buat fasilitasnya juga tentunya udah ada ya, Dok? Ya, Bisa ya. sudah cukup menunjang ya, lengkap ya di sini ya. Mudah-mudahan sih nggak ada yang Ya, kena sakit ya, Dok, gitu. ya, Cuman kalau misalnya memang amit-amitnya udah kena ya bisa konsultasi ke dokter gitu ya. betul. Nah, ini buat appendicitis ini sendiri ada yang bisa kita lakukan nggak, Dok, buat mencegah nih? Maksudnya karena kan tadi kebayangnya karena ada sumbatan nih, apakah ada sesuatu yang bisa kita lakukan agar sumbatan tersebut tidak terjadi gitu sehingga tidak kena si appendicitis ini sama sekali? Oke. Jadi sahabat Primaya tadi ingat penyampaian sebelumnya bahwa 65% sumbatan yang terjadi pada usus buntu itu akibat pembesaran daripada kelenjar getah bening yang ada di dinding usus buntu. Jadi bagaimana cara untuk mencegahnya? Asupan makan, gizi seimbang, menjaga vitalitas tubuh supaya respon tubuh terhadap infeksi itu kuat. Gitu. Jadi jangan sampai terjadi peradangan lokal atau peradangan sistemik yang terjadi pada tubuh kita ya, dengan juga pola pola gizi yang seimbang, olahraga rutin, ya, aktivitas baik ya. Jadi itu bisa mencegah terjadinya peradangan. Yang kedua, kalau tadi disebutkan selain dari pembesaran kelenjar getah bening juga karena ada sumbatan di intraluminal atau fekalita di feses meskipun angkanya 10 sampai 20%. Jadi budaya kita itu yang penting nasi sama lauk gitu. Padahal serat buah-buahan itu penting ya. Jadi serat buah-buahan asupan harus dijaga supaya BAB-nya juga lancar rutin. Selain itu juga vitamin, buah-buahan, ya sayuran itu harus harus tercukupi untuk mencegah terjadinya sumbatan di usus buntunya sendiri ya. Jadi prinsipnya menjaga tubuh kita agar tetap sehat, keluarga kita tetap sehat, yang sahabat-sahabat Primaya juga tetap sehat gitu ya. Amin. Ini, Dok, sebenarnya ada sedikit mungkin pertanyaannya agak awam ya, Dok. Karena dulu waktu saya kecil tuh suka denger nih kayak, oh nih dia suka makan Indomie, Dok. Makanya dia kena usus buntu. Berarti itu sebetulnya nggak salah-salah amat ya, Dok. Mungkin bukan Indominya tapi pola makan tidak sehatnya dia yang menyebabkan Betul, itu. jadi itu tidak 100% betul Ya. ya. Jadi tadi karena kaitannya dengan pembesaran kelenjar getah bening. Jadi jangan sampai kelenjar getah beningnya itu membesar sehingga menyebabkan sumbatan gitu. Gitu. Jadi itu ya kayak selain ini juga kan kadang ada yang makan biji-bijian dan lain sebagainya ya. Tadi udah disebutin bahwa angkanya itu nggak banyak, tapi 10 sampai 20% aja. Gitu. Jadi utamanya adalah menjaga pola hidup yang sehat. Gitu. Nah, Dok, ini kan kita juga di Primaya ini seperti yang tadi dikatakan pemeriksaan penunjangnya kan udah banyak. Kita kan di Primaya juga sudah lengkap ya, Dok, alat penunjangnya juga ya. Nah, dokter bedah anaknya juga udah ada. Nih, kalau misalnya ada orang tua yang khawatir sering kayak lihat, oh anaknya kayak kelihatannya sering sakit perut nih, bisa dong berarti konsultasi ke dokter di sini ya, Dok? Bisa, Oke. boleh. Bisa ditemuin di hari apa nih, Dok, dokter di sini, Dok? Saya berpraktik di Rumah Sakit Primaya Hospital Bekasi Barat di hari Selasa dan Kamis jam 15 sampai jam 18.30, juga di hari Sabtu jam 9 pagi sampai jam 12 pagi. 12 siang ya. Ya, siang udah masuk siang gitu. Ya, itu kalau konsultasi di poliklinik. Tetapi kalau kondisinya darurat, karena tadi itu appendicitis itu salah satu kasus yang menyebabkan darurat perut ya, bisa langsung ke IGD Primaya. Kita buka 24 jam ya. Betul, betul. Gitu. Ya, nanti kalau ke UGD amit-amitnya memang diperlukan, kita ketemu dan curiga ada ke arah sana, kita tinggal konsultasi via telepon juga kan bisa ya, Dok? Betul, iya. Dan kalaupun misalnya dibutuhkan
tindakan segera juga dokter bisa langsung datang ya, Dok? Bisa langsung kita Kerjakan siapkan tindakannya. gitu. Oke, Dokter. Ya, Dokter terima kasih banyak ya atas sama-sama. sharing-nya ya. Mudah-mudahan sih nggak ada yang kena ya, Dok. Maksudnya Amin. mudah-mudahan Sobat Primaya tetap sehat semua. Tapi ya setidaknya dari sharing ini kita bisa lebih aware lah ya, Dok, Ya, terutama buat orang tua yang khawatir terhadap anaknya gitu ya. Apabila ada sesuatu yang menyerupai apa yang tadi sudah kita obrolkan, mungkin bisa lebih ada pikiran untuk memeriksakan lebih lanjut gitu, Dokter. ya. Dokter mungkin ada hal lain yang mau disampaikan? Ya, udah cukup ya. Oke. Mudah-mudahan sahabat Primaya bisa menambah hasanah keilmuan kita. Kita seperti yang disampaikan Dr. Gian, lebih aware, diagnosis lebih awal, tata laksana lebih awal, risiko komplikasinya bisa menurun ya. Jadi silakan jangan ragu untuk dilakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Primaya Hospital Bekasi Barat. Oke, ya. Terima kasih Sobat Primaya yang sudah bareng-bareng dengan kita di sini. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu dengan saya lagi untuk membahas topik-topik lain yang lebih menyenangkan. Oke, selamat sore. Wassalamualaikum Sore, warahmatullahi waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi